mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada. Assalamualaikum Bu Hayus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Bu Hayus? Alhamdulillah baik. Bu Rizka bagaimana? Alhamdulillah. Bu Hayus mau ganggu waktunya. Boleh. Kebetulan saya pengen sharing. Kemarin saya dikasih 4 kasus. Dan saya ingin bertanya nih, menurut rekan saya memilih Bu Hayus. Gimana cara penyelesaiannya dengan mengacu dari 3 pengambilan keputusan. Jadi ada keputusan berbasis hasil akhir, ada keputusan berpikir berbasis rasa peduli, ada keputusan berpikir berbasis peraturan. Nah, udah siap Bu Hayus? Insya Allah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih ya, karena dengan bertukar pikiran ya ini ya, kita sharing misalnya seperti ini, saya juga mendapatkan 3 ilmu baru. Ternyata ada 3 berpikir ya, tadi katanya berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, berbasis rasa peduli gitu ya. Nah di sini kita bahas yang pertama dulu mungkin Bu Rizka ya, mulai ya. Yang tentang Ibu Tati ya Bu Hayus. Ya, Ibu Tati yang mengajar penuh disiplin, terkenal sih bagusnya gitu ya, menghasilkan anak yang disiplin juga. Sampai ada siswa yang menangis dan meminta tolong juga ke guru-guru anak-anak ini. Nah, ini menurut Bu Hayus gimana ya di proses pembelajaran di saat ini gitu ya? Ini mohon maaf sebelumnya, semua yang saya jawab ini mungkin versi saya ya, mungkin bisa saja berbeda dengan versi orang lain ya. Baik, untuk kasus yang pertama ini mengenai Ibu Tati, saya sangat apresiatif ya terhadap kinerja Ibu Tati, ya meskipun katanya dia galak, tetapi dia juga pekerja kelas, kemudian sampai nilai murid-muridnya itu bagus ya. Kemudian katanya ada sebagian, tapi bisa juga ada sebagian yang murid yang merasa takut, tapi sebagian juga ada yang menurut. Tapi dia juga mendapatkan apresiasi dari orang tua dan dari kepala sekolah ya. Nah kalau untuk menanggapi hal itu, saya cukup acungkan jempol, tadi sudah apresiatif. Kenapa? Karena pasti Bu Tati ini sudah melaksanakan kinerjanya sesuai tupoksinya. Berarti dia sudah masuk ke berpikir yang rule itu mungkin ya, dengan peraturan-peraturannya itu yang dari segi saya yang itu yang dari segi kinerjanya. Cuma itu tadi saya yang menggelitik itu, yang sebetulnya mungkin secara pribadi ya saya menyayangkan terhadap sikap beliau. Kenapa? Kalau misalkan ini memang terjadi di masa-masa atau zaman-zaman sekarang, dengan memberikan tindakan atau hukuman terhadap peserta didik seperti itu, kayaknya udah nggak zamannya deh ya. Karena kalau misalkan kita memperlakukan peserta didik dengan fisik, itu pasti imbasnya atau dampaknya itu sangat-sangat tidak baik ya dari segi psikologis anak, itu yang perlu kita perhitungkan. Kemudian juga yang kedua, nanti ada dampak lainnya, yaitu terhadap orang tuanya. Yang kita saja selaku orang tua mungkin ya, ketika anak kita seperti itu, yang pertama pasti kita emosi dong ya. Mungkin dia tidak, misalkan orang tua, misalkan apalagi kita misalkan orang-orang bekerja, ketika capek anaknya membahas atau menceritakan masalah itu, pasti kita langsung emosi ya. Meskipun mungkin saya juga berpikir pasti Ibu Tati berlaku seperti itu karena anak tersebut melakukan suatu kesalahan ya. Walau alam itu kesalahan itu masih bisa ditolerir atau tidak. Cuma itu yang sangat saya sayangkan, kenapa harus sampai memperlakukan peserta didik seperti itu ya. Jadi mungkin kalau saya boleh berpendapat, bolehlah diberikan hukuman yang lebih bersifat edukatif ya, yang membuat efek jerahnya tapi edukatif, bukan menjadi bumerang nanti buat diri kita sendiri. Jadi jangan sampai nanti kinerja Ibu Tati yang sudah baik tercoreng hanya untuk masalah itu saja. Mungkin itu saja Bu Dista, pendapat dari saya. Ya. Puas tidak puas diterima. Saya sih alhamdulillah puas sekali dengan tanggapannya, refleksi dari Bu Hayus.
malah saya saya juga berpikirnya ke berbasis hasil akhir gitu ya. Saya juga berpikir bahwa mungkin untuk di zaman sekarang apa ya namanya pengumuman hukuman gitu ya, hukuman dengan anak melakukan kesalahan seperti itu kan itu menurut saya kurang indisipliner indisipliner ya. Kurang etis lah ya, karena seakan-akan itu melanggar hak asasi anak gitu. Banyak sekali yang harus dipikirkan jika kita melakukan sesuatu hal gitu, karena efeknya psikis ke siswanya lah itu. Jadi itu akan berbekas, mungkin yang saya khawatirkan kan gitu, yang sangat nanti bisa berbekas, mungkin saja anak bisa move on gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak, bisa-bisa sampai nanti dia dewasa berbekas hanya misalkan ketika dia bersekolah gitu ya. Padahal itu tahapannya mungkin udah beberapa tahun yang, tapi mungkin akan berbekas lah di hati anak. Ada juga di sekolah teman kita. Semoga harus seperti pengambilan keputusannya harus sesuai gitu ya, dengan tepat gitu ya, tepat dengan sesuai dengan yang 3 ini. Duh, saya rasanya ngobrol sama Bu Hayus nggak bisa putus, nggak bisa berhentinya. Alhamdulillah, makasih banget nih Bu Hayus, makasih untuk sharing ilmunya. Sama saya juga tadi ketika diberikan kasus itu, ternyata ada 3 ya, ada tindakan berpikir itu gitu. Oh iya, alhamdulillah, berarti wawasan baru juga saya, ilmu baru juga saya. Terima kasih sama-sama ya. Kita sama-sama, saya juga terima kasih sudah dikasih input untuk saya bahwa ini harusnya bukan harusnya, jadi kita bisa sama-sama menyamakan persepsi dari 4 kasus ini. Semoga materinya bermanfaat buat Bu Hayus juga gitu ya. Bagaimana cara memandang ke siswa gitu ya. Ya, mungkin gitu aja Bu Hayus. Ya, sama-sama. Terima kasih dari saya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hayus. Ya. Kita kembali lagi ke kelas. Iya, terima kasih.